Oke. Hai halo. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap kebaikan selalu menyertai kalian ya. Kenalin, nama aku Solekah. Or you can call me Sole for short. Ya, walau nama asliku udah tergolong cukup pendek. Oke. Aku adalah mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta yang sekarang masih menempuh semester awal. Semester 2 nih lebih tepatnya. By the way, selamat datang ya di podcast aku yang nantinya kita akan ngobrol-ngobrol tentang banyak hal dan semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat, terutama buat aku sendiri. Oke, podcast aku kali ini punya judul Kalau nggak nyoba, kapan bisa? Tahu nggak sih, secara sadar maupun tidak sadar, kita memang tidak akan pernah benar-benar tahu sampai mana batas kemampuan kita. Apalagi jika kita tidak ingin mencoba banyak hal yang belum pernah kita coba. Memang benar, setiap manusia sedari lahir pasti sudah dibekali banyak kemampuan dan kelebihan. Dan kita sebagai manusia wajib untuk mengeksplorasi dan menggali potensi kita tersebut dengan cara mencoba berbagai hal baru agar mampu menemukan apa yang benar-benar kita cari dan hal apa sih yang sebenarnya kita minati. Untuk mencari potensi dengan mencoba hal baru, tentunya kita memerlukan usaha. Keluar dari zona nyaman adalah salah satu contoh usaha kita untuk mencari kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Kita nantinya akan lebih mengenali diri kita yang sebenarnya. Keluar dari zona nyaman meskipun pada awalnya terasa sangat berat, tetapi jika kita mendapatkan banyak keberuntungan. Kita harus mencoba hal baru meskipun diri kita tidak menyukai hal tersebut. Karena dengan mencoba hal baru, kita akan menemukan jati diri sesungguhnya. Jati diri merupakan hal yang wajib kita ketahui agar sesuatu yang sedang kita jalani terasa lebih bermakna. Jati diri dapat menjadi benteng. Jati diri dapat menjadi benteng pelindung seseorang dari berbagai macam energi dan pengaruh negatif. Sayangnya, tidak semua orang mengenali jati dirinya sendiri. Dengan mencoba hal baru, maka secara tidak langsung kita akan ikut memperkenalkan diri kita dengan beraneka ragam bidang yang belum kita ketahui sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri, pengalaman dan kemampuan kita yang akan bertambah seiring bertambahnya hal baru yang kita coba. Hal inilah yang kemudian akan membuka dan menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Ketika kita mencoba hal baru, kemungkinan bertemu penyesalan di kemudian hari akan jauh lebih kecil. Pasti kita sering mendengar kata-kata, penyesalan pasti datangnya di akhir. Kalau di awal mah, ya namanya pendaftaran. Sebenarnya sebuah penyesalan merupakan buah dari kegagalan kita dalam memilih hal yang tepat di awal perjalanan kita. Hal tersebut dapat kita hindari dengan berani mencoba hal baru dan berani mengambil risiko terhadap sesuatu. Nantinya ketika kita melakukan hal tersebut, maka rasa penyesalan tidak akan mudah hadir atau muncul. Yang harus selalu kita ingat adalah gagal merupakan bagian dari hidup kita yang tidak dapat kita hindari. Sementara menyesal merupakan bagian yang masih bisa kita upayakan agar tidak kita rasakan di kemudian hari. Lagi pula, ketika menyesal tetapi sudah mencoba, rasanya tentu saja berbeda dengan menyesal karena melewatkan kesempatan begitu saja. Seberapa besar kemampuan kita juga dapat kita ukur ketika kita sudah mencoba hal baru. Beberapa orang ada yang bingung saat ditanyai tentang potensi dan keahliannya. Hal itu dikarenakan orang tersebut stuck di zona nyaman. Hal tersebut membuat malas mengeksplorasi kemampuan dan berbagai potensi yang tersembunyi di dalam diri kita. Agar tidak merasa bingung tentang potensi dan keahlian apa yang kita miliki, ada baiknya mulai sekarang kita memberanikan diri untuk mencoba hal yang belum pernah kita coba. Tetapi dengan catatan, hal baru yang harus
kita coba menjurus pada hal yang positif dan bermanfaat. Jika kita sering dan terus mencoba hal baru, suatu saat kita akan mengetahui potensi apa yang kita miliki selama ini. Mencoba hal baru juga dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih produktif. Apa saja kegiatan yang kita lakukan di waktu luang? Apakah kegiatan yang kita lakukan itu bermanfaat atau justru membawa pengaruh negatif untuk diri kita sendiri? Banyak dari kita jika memiliki waktu luang malah melakukan hal yang kurang produktif. Misalnya rebahan, scroll media sosial, dan lain sebagainya. Padahal waktu luang bisa kita manfaatkan untuk mencoba hal baru yang belum pernah kita coba. Tanpa sadar, jika kita mencoba hal baru, kita akan menjadi seseorang yang lebih produktif. Waktu luang yang kita miliki juga akan terasa lebih bermakna. Bahkan, ketika kita berhasil menangkap peluang, bukan tidak mungkin hal baru yang kita coba akan memunculkan hasil dan menambahkan penghasilan kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya akan kita temukan jika kita mencoba hal baru. Banyak dari kita pasti kesulitan dalam menemukan dan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hal tersebut dapat disebabkan karena kita hanya menjalani berbagai hari tanpa benar-benar memaknai hari tersebut. Banyak dari kita dalam sehari-hari hanya menghabiskan waktu untuk bekerja atau belajar. Kita hanya melakukan hal tersebut untuk mengejar materi saja dan tanpa benar-benar memaknai dan mencoba untuk mencintai pekerjaan dan kegiatan yang sedang kita jalani. Mulailah mencoba banyak hal baru mulai sekarang, karena dengan mencicipi banyak kegiatan, nantinya kita akan menemukan bidang yang sesuai dengan minat kita. Secara tidak langsung, hal tersebut akan mempertemukan dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Kita jangan terlalu takut mencoba hal baru yang belum kita kuasai. Setiap memulai memang tidak akan langsung jadi ahli. Cukup ingat bahwa kehilangan kesempatan dan menyesali segala hal yang sudah terlewat itu menyakitkan. Jadi, kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita juga masih muda.